hari ini. Terlebih dahulu Abang akan mengabsen. Siapa yang hadir? Nanda. Terus? Gimana orangnya? Nanda yang mana? Tajid. Nah, terus materi selanjutnya buka halaman 63. Ada Pak Udo? Udo. Halaman 63. Bab 5. Zikir doa setelah sholat. Itu judul besarnya. Perhatikan. A. Zikir sesudah sholat. Halaman 64. Zikir setelah sholat. Yang pertama, pengertian zikir. Kata zikir berasal dari bahasa Arab yang berarti mengingat, menyebut, menuturkan atau merenungi. Zikir adalah istilah agama Islam berarti mengingat Allah dengan cara menyebut sifat-sifat keagungannya. Seperti membaca tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Hal ini disebut dengan zikir lisan. Zikrullah merupakan salah satu perbuatan mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ucapan lisan yang mengandung arti pujian, rasa syukur dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan tersebut sangat dianjurkan dalam agama Islam. Sebagaimana diterangkan dalam surah Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim. Wadkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Artinya, karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 125. Sementara mengenai keutamaan zikir, Rasulullah SAW yang bersabda yang artinya, maukah kalian aku tunjukkan perbuatanmu yang terbaik, paling suci dari sisi Raja kalian, yaitu Allah, dan paling mengangkat derajat kalian, lebih baik bagi kalian dari bersedekah emas atau perak, dan lebih baik bagi kalian dari bertemu musuh kalian. Lantas kalian memenggal lehernya atau mereka memenggal leher kalian? Para sahabat berkata, iya wahai Rasulullah. Beliau menjawab, berzikir kepada Allah yang maha tinggi. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Terus yang selanjutnya, 2. Adab dan tata cara berzikir. Berzikir merupakan kegiatan ibadah yang dilakukan secara berjamaah atau sendirian dengan membaca bacaan-bacaan atau melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai dengan penghayatan hati yang mendalam dalam upaya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di setiap waktu dan tempat, zikir juga disebut dengan wirid. Selain agar dekat dengan Allah, zikir juga bertujuan untuk mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan bukunya. Mengucap zikir pada dasarnya tidak dibatasi jumlah bilangan. Demikian pula mengenai lafal, waktu, cara dan tempat melaksanakannya. Akan tetapi, zikir senggoyanya dilakukan di tempat-tempat yang suci, dilandasi dengan niat yang ikhlas, di samping sikap khusyuk dan tawadu.
Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara pada waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang gegah. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 205. Di atas membuat tata cara ada berzikir. Adapun yang pertama, zikir hendaknya dilakukan dengan sikap merasa dirinya hina dan papa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, orang yang berzikir harus memperlihatkan sikap tawadhu kepadanya. B. Zikir dilakukan dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada keagungan dan kemuliaan. C. Zikir dilakukan dengan suara yang lembut, pelan, dan khusyuk. Cara berzikir ada 3 macam. Yang pertama, zikir dengan hati. Zikir dengan hati ialah dengan cara bertafakur memikirkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga timbul di dalam pikiran kita bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kuasa. Semua yang ada di alam semesta ini pastilah ada yang menciptakan dan mengaturnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua, zikir dengan perbuatan. Zikir dengan perbuatan yaitu dengan melakukan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Semua itu mesti diawali dengan niat untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi menuntut ilmu, bersilaturahmi, mencari nafkah, dan amalan-amalan lainnya yang diperintahkan oleh Allah, oleh agama, termasuk dalam lingkup zikir dengan perbuatan. Terus yang ketiga, zikir dengan ucapan. Zikir dengan ucapan yaitu dengan cara menyebut asma Allah atau dengan mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, sehingga setiap kali menyebutnya akan semakin bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di sini cara berzikir ada berapa? Ada berapa cara berzikir? Nah, cara berzikir ada 3 macam. Yang pertama, zikir dengan hati. Yang kedua, zikir dengan perbuatan. Dan yang ketiga, zikir dengan ucapan. Bacaan zikir setelah sholat. Zikir dilakukan dengan cara membaca kalimat thayyibah dan asmaul husna. Adapun bacaan zikir setelah sholat adalah sebagai berikut. Adapun yang pertama, membaca istighfar 3 kali. Istighfar merupakan kalimat thayyibah yang berisi permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia pasti pernah berbuat salah dan dosa, dari sekecil-kecilnya sampai sebesar-besarnya. Oleh sebab itu hendaknya kita senantiasa memohon ampun kepada Allah sesering mungkin dengan beristighfar. Adapun bacaan istighfarnya, Bismillahirrahmanirrahim, Astaghfirullahalazim, yang artinya aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Setelah beristighfar sebanyak 3 kali, kemudian dilanjutkan dengan membaca doa. Membaca doa 1 kali, yang berartinya, ya Allah, Engkaulah kedamaian dan darimu datangnya keselamatan, dan kepadamu memohon keselamatan. Engkau Maha Berkah dan Maha Tinggi, Zat yang memiliki kegagahan dan keagungan. Membaca tasbih sebanyak 33 kali. Bacaan tasbih atau kalimat tasbih memiliki arti menyucikan. Yang dimaksud adalah menyucikan Allah dari segala celah dan keburukan. Berzikir dengan cara tasbih ini sekaligus
sebagai pengakuan pada diri kita yang penuh berlumuran dosa dan bahwa hanya Allah dan Zat yang Maha Suci. Bunyi kalimat tasbih apa bunyinya? Apa? Subhanallah, yang artinya apa artinya? Maha Suci Allah. Membaca tahmid sebanyak 33 kali. Kalimat tahmid adalah hamdalah, merupakan kalimat yang mulia. Di dalam kalimat itu terdapat pengakuan tentang keesaan Allah serta pujian kepada Allah. Membiasakan diri membaca kalimat tahmid akan membuat Allah menghapuskan keburukan-keburukan pada diri kita. Bunyi kalimat tahmid yaitu Alhamdulillah. Yang artinya segala puji bagi Allah. Membaca takbir sebanyak 33 kali. Setelah membaca kalimat tasbih, selanjutnya kita mengingat kebesaran Allah dengan mengucapkan kalimat takbir sebanyak 33 kali. Bunyi kalimat takbir yaitu apa? Allahu Akbar, yang berarti Allah Maha Besar. Sampai materi sini ada yang ditanyakan? Ada yang bertanya? Hah? Nanya ada? Ada yang ditanyakan ada? Sampai materi sini? Apa saja larangan dalam berdoa. Terus ada lagi? Apa perbedaan zikir dan doa? Cuma dua be. Lagi ditiup. Pertanyaan yang pertama apa tadi? Apa perbedaan? Apa saja larangan dalam doa? Telah dijelaskan, jawabannya adalah telah dijelaskan dalam surah Al-Isra ayat 11 yang artinya dan manusia seringkali berdoa sebagaimana biasanya. Dia berdoa untuk kebaikan. Allah menyatakan dan adalah manusia yang bersifat tergesa-gesa. Adab dalam berdoa itu tidak boleh tergesa-gesa. Kalau tergesa-gesa dikabulkan tak? Kira-kira apa? Tidak. Itu intinya di dalam berdoa larangannya tidak boleh apa? Tergesa-gesa atau terburu-buru. Terus tadi ini pertanyaannya apa perbedaan zikir dan doa? Perbedaan zikir dan doa. Doa adalah merupakan sebuah permohonan, permintaan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berdoa biasanya mengucapkan keinginannya di hadapan Allah. Itu doa itu. Terus zikir. Zikir secara istilah adalah bahasa, yaitu komunikasi antara seorang hamba dengan Allah agar selalu mengingat dan tunduk kepadanya. Nah, itu perbedaannya. Apa perbedaannya? Perbedaan doa dan zikir adalah doa merupakan sebuah permohonan atau permintaan, itu doa. Kalau zikir adalah komunikasi antara seorang hamba dengan Allah. Dengan Allah. Ya, action. Baiklah, sampai di sini pertemuan hari ini. Kita lanjut dengan pertemuan minggu depan. Dari Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Thank you.